Anda sedang menyaksikan Key of Success, sebuah acara yang mengangkat untayan kisah sukses seorang tokoh yang telah berhasil memulai dan membangun usahanya from nothing to something bersama saya, Ivan Fadilah. Impian anak muda zaman dulu setelah mereka menyelesaikan kuliah adalah untuk dapat diterima bekerja pada sebuah perusahaan. Tidak lumrah bagi mereka untuk membangun bisnisnya sendiri. Namun sekarang ini justru membuka lapangan pekerjaan sendiri merupakan hal yang sangat diimpikan oleh setiap orang. Hal ini juga berusaha ditanamkan oleh seorang entrepreneur bernama Hendro, yang selain membangun usahanya, juga sangat concern terhadap dunia pendidikan. Bagaimana perjalanan karir Hendro? Kami angkat dalam Key of Success kali ini. Untuk sukses dalam berprofesi di berbagai bidang, diperlukan sebuah keuletan, kegigihan, serta konsep manajerial yang matang. Setidaknya, hal tersebut terbukti bagi seorang pria bernama Hendro. Ia merupakan orang yang tergolong sukses di bidangnya, yakni dalam usahanya sebagai penyedia berbagai alat pembasmi serangga dan racun disinfektan terkemuka di Indonesia. Perusahaannya yang bernama PT Bumi Makmur sudah banyak makan asam garam dalam proses pendistribusian ke berbagai gedung perkantoran di beberapa kota besar di Indonesia. Sebagai supplier utama PT Novatis Agro Indonesia, Hendro berhasil membesarkan nama perusahaannya hingga ke tingkat internasional. Bagaimana kisah sukses seorang Hendro dan perjalanan karirnya menjadi seorang entrepreneur? Kami akan ulas dalam Key of Success kali ini. Hendro lahir dan besar di Tegal, Jawa Timur. Hendro merupakan anak terakhir dari 8 bersaudara. Ia dibesarkan oleh ibu dan kakak-kakaknya dalam keluarga yang sangat sederhana. Dia punya suatu pribadi ya, dari semenjak dia kecil itu. Dia sering kadang-kadang melakukan imajinasi gitu ya, waktu kecil. Dia sering berandai-andai untuk mewujudkan sesuatu, dan memang tipe orangnya dia juga tidak pernah tinggal diam dari sejak kecil seperti itu. Dan juga dia punya suatu komitmen yang kuat ya. Jadi kalau dia punya suatu keinginan, maka dia berusaha untuk mendapatkannya. Hendro dibesarkan dalam keluarga yang memiliki latar belakang pedagang. Dan sejak kecil, Hendro sudah menunjukkan bakatnya dalam berdagang dengan rajin membantu ibunya berjualan sayuran di pasar tradisional. Memang di keluarga kami itu dari keluarga yang artinya berjuang ya, artinya berjuang dalam sisi kehidupan. Jadi memang tidak dibiasakan anak-anaknya itu untuk menerima sesuatu secara mudah. Jadi harus dengan upaya-upaya. Dari kecil dia kami menerima didikan seperti itu. Ketika masuk masa kuliah, Hendro gagal masuk di berbagai perguruan tinggi yang ada di Yogyakarta. Padahal semasa SMA, Hendro selalu berprestasi di sekolahnya. Namun berkat kegigihannya dalam menimba ilmu dan disertai dengan doa, akhirnya ia bisa diterima di perguruan tinggi favorit. Bahkan, Hendro berhasil melanjutkan pendidikan ke jenjang pasca sarjana. Setelah saya kerja 4,5 tahun, saya selalu punya mimpi. Begitu lihat pimpinan saya punya kendaraan, kapan saya bisa punya kendaraan? Saya terus berambisi dan berpikir menjadi strategic thinker, gimana caranya. Saya akhirnya begitu lihat, setiap kali saya kerja di Kalikrasak, jadi sebagai site manager, saya selalu berpikir bahwa nanya ke pimpinan saya, berapa Pak usianya? 40 tahun, yang satu 50 tahun, statusnya masih pelaksana. 55 tahun masih paling tinggi kepala proyek. Jadi kalau saya usia 25 ini, saya sudah bisa prediksi Pak, bahwa 35-40 saya paling banter kepala proyek. Setelah lulus, Hendro memilih untuk bekerja pada perusahaan kecil yang bergerak di bidang konstruksi bangunan. Beruntung, di perusahaan bernama Jagat Baja ini,
para pemimpinnya memberikan keleluasaan baginya dalam bekerja. Orang tidak bisa diem, ya. Dia selalu punya ide-ide yang bagus, ya. Dan dia selalu berdiskusi sama saya, dan dia mau selalu tanya pada saya sebabnya apa, ini begini. Permasalahan selalu dia kejar terus, ya, sehingga sampai pada suatu saat dia mendapatkan jawaban-jawaban yang lebih excellent. Karir Hendro yang menanjak cukup cepat ternyata membuatnya cepat pula untuk kehilangan pekerjaannya. Krisis moneter yang berkepanjangan memaksa Hendro untuk pensiun dini dari pekerjaan yang telah dirintisnya selama ini. Setelah kami kerja, kami udah dapat bisa beli rumah dengan cicilan, kita bisa beli mobil dengan cicilan, dan itu bagi kami sudah cukup puas. Apalagi di usia 30 saya sudah menduduki posisi first director. Tapi ternyata kembali lagi Pak, hidup tidak seindah yang kita bayangkan. 4 tahun krisis moneter, terpaksa terjadi restrukturing organisasi, slamming organization dilakukan. Saya dihadapin oleh pilihan yang menyakitkan, pensiun dini atau tidak dapat pesangon. Memulai hidup dari nol ternyata membuat sosok pria ambisius ini menjadi lebih dewasa. Pada titik inilah ia mendapatkan motivasi untuk dapat kembali meraih apa yang telah ia cita-citakan, yakni hidup sejahtera serta bisa membahagiakan istri dan anak-anaknya. Saya mencoba mulai dari pikir bahwa kalau gini caranya, anak saya 2, saya masuk sekolah aja harus melakukan negosiasi sampai 4 kali karena memang nggak punya duit Pak. Saya sampai bilang, kamu kerjanya apa? Saya jualan roti. Waktu itu orang tua buat roti kita, saya bungkusin, saya jualin. Kalau ketemu temen atau apa, saya tutupan Pak, kacamata atau apa. Waktu itu saya nggak kepikiran bahwa gengsi itu memang masih ada. Hendro kembali mengawali karirnya dengan menjadi distributor rokok keliling. Namun tidak bertahan lama. Hendro lebih memilih untuk membuka usaha toko kimia di daerah Bogor. Mulai jadi distribusi rokok Pak. Rokok dari teman saya yang di Wonosobo. Saya tawarin pakai sepeda motor keliling Bekasi. Saya tawarin ke warung-warung. Saya deketin sambil ngobrol sampai jam berapa malam gitu kan, ngobrol gitu kan. Supaya mereka mau menjualin produk saya. Itu salah satu how to sell. Terus saya mencoba memulai ikut buka toko kimia di Gadok Bogor Pak. Awal Hendro sebagai entrepreneur adalah ketika ia mulai mengikuti berbagai pelatihan di bidang selling skill, di mana menurutnya bibit benih seorang entrepreneur adalah dalam kemampuan untuk menjual dan mempromosikan barang. How to sell your idea, concept, and knowledge. Selling skill is an embryo of entrepreneur. Itu jelas. Dan inovasi adalah the key atau the core-nya of entrepreneur. Akhirnya saya buka toko pertanian di Bogor, berapa tahun join, 3 orang. Tiba setelah 1 tahun saya ditawarin oleh PT Novartis, Biochemie, dulunya Novartis Agro. Saya mulai ikut selling skill Pak. Itu adalah awal pertama kali saya menapaki karir yang berikutnya adalah entrepreneur. Pada tanggal 28 April 2000, ia membuat sebuah perusahaan bernama CV Bumi Makmur yang kemudian pada tanggal 13 Mei 2000 berubah menjadi PT. Fokus utamanya adalah memasarkan berbagai produk kimia milik PT Novartis Agro Indonesia. Setelah itu saya mulai buat CV Bumi Makmur. 1 bulan saya pikir CV tidak akan punya kredibilitas Pak. Akhirnya kita bilang bahwa 13 Mei kita membuat PT Bumi Makmur
dan ditunjuk distributor oleh PT Novartis Agro Indonesia saat itu. Nah, saya suruh jualin racun tikus, Pak. Itu awal kami mulai bisnis. Angka penjualan yang tinggi membuat PT Bumi Makmur mendapat berbagai penghargaan dari pihak produsen. Hal tersebut diiringi dengan kesuksesan Hendro untuk membuka beberapa cabang bisnis lainnya di beberapa kota besar di Indonesia. Salah satunya adalah terjun dalam dunia pendidikan. Dia sekarang mempunyai bisnis distribusi, ya. Distribusi dan zat-zat kimia kalau tidak salah. Itu cukup bagus ya. Bisnisnya cukup bagus dan saya lihat Hendro cukup lah ya untuk membina bisnis itu karena background dia cukup kuat ya. Dia seorang sarjana teknik, juga dia memperdalam di bidang manajemen dan dia terlalu banyak baca buku. Ya, terlalu banyak itu saya maksudkan dia banyak sekali baca buku sehingga dia juga bisa mengarang buku ya. Hendro menanamkan kepada para siswanya untuk tidak lagi mengharapkan bekerja di suatu perusahaan, melainkan berusaha untuk bisa membuka lapangan pekerjaan. Orientasi itulah yang ia harap dapat dipahami oleh fresh graduate sekarang ini. Hidup kadang-kadang kita tidak sehingga bayangkan, karena kita dalam tujuan saya membuat buku itu juga ingin merubah mindset lulusan perguruan tinggi. Jangan hanya cari kerja. Mengapa pengangguran di Indonesia sangat banyak? Karena habis lulusan perguruan tinggi selalu punya kacamata cari kerja, cari kerja, cari kerja. Padahal sekarang udah pengangguran puluhan juta. Pemerintah sudah sulit untuk diharapkan 100% untuk menanggulangi sektor pengangguran itu, masalah pengangguran itu. Sehingga andalan sektor BUMN pun tidak mungkin, karena dia juga lagi kesulitan. Nah, hanya jalan satu-satunya adalah di sektor pendidikan untuk merubah mindset bahwa orang lulusan perguruan tinggi ada dua karir yang harus dilakukan. Karena nilai atau hasil prestasi di pendidikan tidak menjamin dia akan sukses. Langkah nyata Hendro diiringi dengan menerbitkan buku yang berjudul Be a Smart and Good Entrepreneur yang menjadi bacaan bermanfaat bagi siapa saja yang ingin memulai sebuah usaha. Terus lama-kelamaan saya buat wisdom, Pak. Wisdom, terus saya buat coret-coretan konsep. Akhirnya dalam berapa bulan saya buat buku pertama saya, How to Become a Smart Entrepreneur. Itulah awal bisnis yang berikutnya yang saya lakukan sekarang menjadi buku wajib. Salah satu kelebihan seorang entrepreneur adalah mampu memotivasi dan juga ulet dalam bekerja. Kedua hal tersebut bisa ditemui dalam sosok seorang Hendro. Namun, seperti juga orang kebanyakan, tak jarang pria ramah ini juga mengalami berbagai tekanan saat berhadapan dengan rintangan berat. Memang karena background ya, dari kecil itu dia sudah punya pengalaman yang berjuang, yang tadi saya bilang itu dia kecil. Jadi itu akan dia bawa sampai sekarang. Memang saya pernah melihat juga dia beberapa kali usaha jatuh, beberapa kali usaha juga dia pernah gagal. Tapi memang beberapa yang usaha yang gagal itu dia coba untuk bertahan, membangkitkan kembali. Salah satu kelebihan dia adalah dia selalu mencari di mana titik permasalahannya, dan dia coba berusaha untuk membangkitkan kembali, membangun kembali, membenahi kembali. Itu yang saya lihat dari nilai positifnya. Dalam hidupnya, Hendro memiliki filosofi yang tidak pernah ia abaikan, yakni 5L. Menurutnya, jika